Assalamualaikum. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan prima. Kemarin bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung faktorisasi prima atau menentukan faktorisasi prima. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu untuk menentukan faktorisasi prima, anak-anak Ibu harus membuat pohon faktor. Jadi untuk menentukan faktorisasi prima, kita harus membuat pohon faktor. Nah, misalkan di sini ada sebuah bilangan. Kita buat garis seperti ini, yang satu garisnya ke sebelah kanan, yang satu garisnya ke sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Bilangan ada di atas posisinya. Kemudian bilangan ini kita bagi. Pembaginya letaknya di sebelah kiri. Pembaginya harus menggunakan bilangan prima. Contoh di sini. Ada bilangan 6 dibagi dengan bilangan prima yaitu 2. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari pembagian. Jadi contoh di sini 6 dibagi 2, hasilnya kalian tulis di sebelah kanan. 6 dibagi 2 yaitu jawabannya 3. Kalian tulis di sini hasilnya 3. Nah, jadi untuk menggunakan pohon faktor, kalian harus membagi bilangan dengan bilangan prima. Tidak boleh dengan bilangan lain. Jadi bilangan prima itu sendiri kita lihat lagi di sini. Kemarin sudah belajar tentang bilangan prima. Di sini Ibu tuliskan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kenapa bukan 1? Karena 1 bukan bilangan prima. 1 hanya memiliki 1 faktor. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2, kemudian ada 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Tapi untuk menghitung pohon faktor, kita cukup mengetahui bilangan prima yang seperti ini. Sampai 11 saja mungkin cukup. Nah, jadi bilangan prima itu kita gunakan sebagai pembaginya. Tidak boleh menggunakan bilangan lain selain bilangan prima. Nah, masuk ke dalam contoh. Misalkan di sini ada bilangan 120. 120 ini kita buat pohon faktornya seperti ini. 120 kita bagi, bilangan pembagi ditulis di sebelah kiri. Hasil pembagian ditulis sebelah kanan. Jadi, untuk mengetahui 120 ini bisa dibagi berapa, Bu? Nah, caranya kamu harus membagi bilangan dengan bilangan prima yang paling kecil. Kamu lihat bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Nah, berarti kamu coba hitung 120 bisa enggak dibagi 2. Kalau tidak bisa, kamu bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Apabila 120 tidak bisa lagi dibagi 3, maka kamu bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Jadi kamu coba dari bilangan prima yang paling kecil sampai bilangan prima yang paling besar. Naik 1 tingkatan. Tidak boleh langsung 120 ini kamu bagi 5, gak boleh ya. Pokoknya kamu harus membaginya dengan bilangan yang paling kecil dulu. Kalau nggak bisa baru lanjut ke bilangan selanjutnya. Nah, Ibu juga memberitahu kamu
Di sini ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang mana kalau bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi dengan 2. Sedangkan bilangan genap dia selalu bisa dibagi 2. Ini untuk mempermudah kamu membagi bilangan dalam pohon faktor. Jadi bilangan ganjil ini yaitu angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seluruh angka yang terakhirnya diakhiri dengan angka 1, 3, 5, 7, 9. Contoh angka 1, angka 11, angka 21, angka 31 itu adalah bilangan ganjil. Lalu di sini di sebelahnya ada angka 3, angka 3, angka 13, angka 23 dan seterusnya. Itu ganjil. Terus di sini misal angka 9, 29, 39, 49 dan seterusnya itu juga ganjil. Pokoknya semua angka yang diakhiri dengan bilangan-bilangan yang Ibu tulis di sini adalah bilangan ganjil. Yang mana bilangan ganjil dia tidak bisa dibagi 2. Jadi kalau misalkan di sini ada bilangannya itu ganjil, langsung kamu bagikan 3. Ya, jangan dibagi 2. Jadi di contoh ini ada angka 120. 120 adalah bilangan genap. Bilangan genap selalu bisa dibagi 2. Jadi kamu bagi angka 120 ini dengan 2. Lihat, bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Di sini Ibu beri catatan, apabila bilangan yang kita bagi itu adalah bilangan ganjil, yang mana bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, maka bilangan ganjil itu dia tidak bisa dibagi 2. Kalau kalian menemukan bilangan ganjil, contohnya di sini misalkan Ibu tulis 21. Nah, angka yang ujungnya 1, 3, 5, 7, 9, contohnya nih 21, ujungnya kan 1. Dia ini termasuk bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2. Jadi kalau kamu mau bikin pohon faktor dari 21, jangan dibagi 2 karena dia bilangan ganjil, nggak bisa dibagi 2. Jadi kamu coba langsung membaginya dengan 3. Kamu hitung dulu 21 bisa nggak dibagi 3. Nah, kalau nggak bisa, kamu coba lagi dengan bilangan prima selanjutnya. Habis 3 yaitu 5. Kamu coba 21 dibagi 5. Seperti itu caranya ya. Jadi, kalau bilangan genap, dia bisa dibagi dengan 2. Nah, bilangan genap itu angka 2, 4, 6, 8, dan 0. Jadi, angka yang diakhiri dengan bilangan 2, 4, 6, 8, dan 0 itu selalu bisa dibagi dengan 2. Nah, masuk ke contoh soal. Di sini ada angka 120. Jadi 120 ini kita buat pohon faktor, yang mana 120 adalah bilangan genap karena angka terakhirnya adalah 0. Nih, bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan 0. Jadi di sini angka terakhirnya 0. Dia termasuk bilangan genap, maka dapat dibagi dengan bilangan prima 2. Kalau dia bilangan ganjil seperti 21 ini, dia tidak bisa dibagi 2. Maka dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 yaitu 7. Kembali ke soal. Tadi soalnya adalah 120 dibagi dengan bilangan prima yaitu 2. 120 dibagi 2 yaitu 60. Nah, jadi bilangan pembagi ini kalian beri bulatan. Nah, hasil baginya adalah 60. 60 ini kita buat pohon faktor lagi, seperti ini. Nah, kita bagi lagi. 60 adalah bilangan genap. Jadi bisa dibagi 2. Kalian tulis langsung di sini 2, diberi bulatan. 60 dibagi 2 yaitu 30. Nah, kebetulan di sini 30 juga bilangan genap.
Jadi bisa kita bagi dengan 2. Kita beri bulatan lagi. 30 bagi 2 adalah 15. Nah, 15 ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak bisa kalian bagi dengan 2. Nah, kita bikin pohon faktor. 15 adalah bilangan ganjil. Lihat, bilangan ganjil. Jadi 15 tidak bisa dibagi 2. 15 kita coba bagi 3. Bisa nggak 15 dibagi 3? Kalau nggak bisa baru kita bagi 5. 15 dibagi 3 bisa. Nah, kita beri bulatan 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, angka 5 ini sudah tidak bisa lagi dibagi ya. Jadi stop sampai di sini. Jadi kalian stop apabila hasil dari pembagian yang sebelah kanan ini sudah menunjukkan bilangan prima. 5 itu termasuk bilangan prima. Jadi stop ya sampai sini. Dan 5 juga angka yang kecil, tidak bisa lagi dibagi. Jadi pohon faktornya sudah selesai. Kalian tinggal menentukan faktorisasi prima dari 120. Kita tulis di sini 120 sama dengan, lihat, bilangan pembagi dan hasil dari pembagian yang terakhir. Nah, makanya Ibu bulati di sini. Nah, pembaginya yang pertama 2. Kalian tulis kali, habis itu ada lagi angka 2. Tulis lagi kali, ada lagi angka 2, tulis lagi 2. Kali, kemudian angka 3. Tulis angka 3 dikali angka 5 yang terakhir. Jadi 2-nya itu muncul 3 kali. 1, 2, 3. Habis itu dikali 5, dikali 3, dikali 5. Terus ini bisa kalian singkat menjadi seperti ini. Nah, 2 ini munculnya 3 kali. Jadi kalian bisa singkat seperti ini. 2 pangkat 3. Kalau 2-nya muncul 2 kali saja, kalian bisa singkat menjadi 2 pangkat 2. Nah, karena di sini 2-nya muncul 3 kali, maka kalian singkat jadi 2 pangkat 3. Dikali angka selanjutnya 3, dikali angka selanjutnya 5. Nah, maka faktorisasi prima dari bilangan atau angka 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, contoh yang kedua yaitu angka 36. Kita hitung faktorisasi primanya berapa. 36 kita buat pohon faktor. Yang sebelah kiri ini pembagi. Pembagi harus menggunakan bilangan prima. Nah, yang sebelah kanan adalah hasil bagi. 36 adalah bilangan genap karena angka terakhirnya yaitu 6. 36 bilangan genap. Maka bilangan genap selalu bisa dibagi 2. Tulis di sini 2. Beri bulatan. 36 dibagi 2. Ayo dihitung ya. 36 dibagi 2 adalah 18. Nah, 18 kita buat lagi pohon faktornya. Nah, 18 ini masih bisa dibagi, maka kita buat lagi pohon faktornya. 18 itu adalah bilangan genap, yang mana angka terakhirnya 8. Maka dia bilangan genap bisa dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 adalah 9. Nah, 9 ini adalah bilangan ganjil. Dia nggak bisa berarti dibagi 2. Jadi 9 kamu coba membaginya dengan bilangan prima setelah 2 adalah bilangan primanya, bilangan prima angka 3. 9 dibagi 3 bisa, yaitu 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima, maka kalian stop sampai di sini membuat pohon faktornya. Selesai. Nah, hasil bagi yang terakhir kalian beri bulatan juga. Jadi pohon faktornya sudah selesai. Kalian tinggal menguraikan faktorisasi prima dari 36 adalah, tulis 2 dikali, ini angka pembaginya yang kedua adalah 2 dikali 3, tulis 3 di sini. Angka terakhirnya dikali 3. Nah, ini masih bisa disingkat.
Apabila ada angka yang muncul lebih dari satu kali, misalkan ini 2-nya kan 2 kali muncul, bisa kalian singkat seperti ini. 2-nya 2 kali, tulis dulu angka 2. Karena dia muncul 2 kali, maka 2 pangkat 2. Dikali, ini ada angka 3, maka tulis dulu angka 3. 3-nya muncul berapa kali? 3-nya muncul 2 kali, maka 3 pangkat 2. Seperti itu. Terus ibu kasih contoh lagi ya. Misalkan 18. Nah, 18 kita bikin pohon faktornya. 18 adalah angka apa? Angka genap. Karena angka terakhirnya 8, maka bisa dibagi 2. Nah, diberi bulatan 18 bagi 2 9. Dibuat pohon faktor lagi, masih bisa 9 ini. 9 dibagi 2 nggak bisa karena 9 bilangan ganjil. Maka 9 kita coba membaginya dengan bilangan prima setelah 2, yaitu 3. Nah, 9 dibagi 3 bisa. Hasilnya adalah 3. Kita tulis penjabarannya. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2. Lihat, ditulis. Habis itu dikali. Selanjutnya 3. Dikali. Selanjutnya 3. Nah, ini bisa kalian singkat menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Karena 3-nya muncul 2 kali. Jadi kalian tulis pangkat 2. Sedangkan di sini 2-nya cuma sekali, maka kalian tulis 2 tetap ya. Seperti ini contoh mengerjakan atau menentukan faktorisasi prima.